Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat RK dimanapun anda berada, biiznillah kita hari ini sudah memasuki ke materi yang ketiga. Di materi yang ketiga ini insya Allah kita akan mulai masuk kepada rahasia pertama dalam langkah menemukan keajaiban dalam kehidupan kita. Materi ini kami beri tajuk pintu keajaiban. Akan tetapi sebelum kami masuk ke dalam sebuah materinya, kami ingin kembali menguatkan diri Anda dalam berproses mempelajari ilmu rahasia keajaiban ini, menapaki tahap demi tahap, melalui langkah demi langkahnya dalam menemukan rahasia keajaiban hidup Anda. Apa yang ingin kami kuatkan? Yang pertama yang ingin kami kuatkan adalah ilmu ini murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berdampak atau tidaknya ilmu ini tergantung keyakinan Anda. Tergantung keyakinan Anda dalam mempraktekannya. Jika Anda mendapatkan manfaat dan jika Anda mendapatkan dampaknya, maka yang hebat bukanlah rahasia keajaibannya. Bukan pula yang hebat itu trainernya. Tidak. Akan tetapi yang hebat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengirimkan ilmu ini untuk dipelajari oleh kita semua. Dan selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang hebat adalah diri Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda sudah meyakini ilmu ini, bahwa ilmu ini bisa merubah kehidupan Anda, dan kemudian Anda sudah mempraktekannya dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu ini biiznillah karena Allah subhanahu wa ta'ala bisa berdampak menuntun Anda kepada sebuah perubahan dalam kehidupan Anda. Lalu kemudian yang kedua yang ingin kami tekankan, yang ingin kami kuatkan adalah agar ilmu ini masuk kepada kita dan juga mudah untuk dipraktekkan dan juga bermanfaat bagi kita, maka kami mengajak, mari kita kosongkan terlebih dahulu. Kita kosongkan hati kita. Kita kosongkan dari perasaan-perasaan ketidakyakinan. Kita kosongkan dari perasaan-perasaan menyepelekan sesuatu. Kita buang terlebih dahulu rasa sombong yang ada dalam diri kita, yang melekat dengan jiwa kita. Apalagi perasaan-perasaan yang hanya ingin tahu saja, ingin coba-coba saja, ingin ngetes doang. Mari semua itu kita hindarkan dulu. Mari kita buang jauh-jauh rasa kesombongan. Mari kita buang rasa ingin coba-coba itu semua, agar senantiasa ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Lalu kemudian yang ketiganya, sahabat yang dirahmati Allah, jika Anda yakin dengan ilmu ini, bismillah. Kita tapaki bareng-bareng, kita pelajari bersama-sama, kita praktekkan dan kita rasakan perubahan demi perubahan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Baik sahabat rahasia keajaiban, saya ingin bertanya kepada Anda, silahkan Anda jawab dengan hati yang jujur. Apakah Anda sudah siap untuk menerima keajaiban ini? Apakah Anda sudah siap untuk diberikan keajaiban oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau Anda sudah yakin, kalau Anda sudah percaya, mari bismillah. Kita sama-sama pelajari ayat demi ayatnya. Kita pelajari ilmu demi ilmunya. Kita pelajari tahapan demi tahapannya. Mudah-mudahan semua ini bisa menjadi wasilah datangnya rezeki kepada kita, datangnya kebaikan kepada kita, datangnya hidayah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, kisah analogi ini coba Anda bayangkan.
Suatu ketika Anda mengunci rapat-rapat pintu rumah Anda karena Anda merasa terganggu dengan orang-orang yang datang dan berkunjung ke rumah Anda. Karena rata-rata yang datang ke rumah Anda itu adalah orang-orang yang membuat Anda kesal. Entah itu merepotkan Anda karena Anda harus menyiapkan minuman, makanan, dan jamuan lainnya untuk menjamunya. Atau orang yang datang ke rumah Anda itu orang-orang yang mau pinjam uang. Atau bahkan justru orang yang datang itu seringkali orang yang senantiasa punya masalah utang dengan Anda. Debt collector misalnya, dan lain sebagainya. Sehingga Anda tutup rapat-rapat pintunya, kemudian Anda kunci pintu itu, bahkan jendelanya pun Anda tutup. Sehingga nampak dari luar sepertinya di rumah Anda tidak ada penghuninya. Anda sedang tidak ada di rumah. Namun sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari itu ternyata yang datang, yang hadir, yang berkunjung ke rumah Anda adalah sahabat lama Anda, yang sudah lama gak ketemu, tapi sekarang dia ini sudah menjadi orang yang sukses. Teman dulu di bangku SMA, teman dulu sewaktu Anda duduk di bangku SMA, begitu dekat, begitu akrab dengannya. Dan kini ia punya bisnis yang sangat besar. Dan kini dia ingin berkunjung ke rumah Anda, ingin main ke rumah Anda. Niatnya selain untuk silaturahim adalah untuk menawarkan sebuah kerjasama bisnis. Dia butuh orang untuk mengelola bisnis restorannya misalnya. Dan dia keinget Anda karena dulu Anda orang yang sangat dekat dengan dia. Siapa tahu Anda mau menerima tawaran kerjasama ini. Namun sesampainya di rumah Anda, yang dia lihat pertama adalah pintunya ternyata rumah Anda tertutup rapat. Jendelanya tertutup. Dan ketika diketuk, tidak ada yang nyaut dari dalam. Ketika mencoba dibuka gagang pintunya, ternyata pintu itu terkunci. Saya ingin tanya kepada Anda semuanya, ketika Anda berkunjung ke rumah orang, lalu kemudian rumahnya terkunci, tertutup seperti gak ada penghuninya, apa yang akan Anda lakukan? Ya, tentunya Anda kembali lagi dan melanjutkan aktivitas Anda. Betul? Begitupun yang dilakukan oleh teman Anda ini. Padahal teman Anda ini datang ke rumah Anda untuk menawarkan kerjasama bisnis, membawa perubahan dalam diri Anda, membawa rezeki untuk Anda. Akan tetapi karena pintu Anda tertutup, akhirnya orang ini pergi lagi. Dan rezeki yang Anda akan dapatkan ikut pergi bersamanya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah analogi ini kita ambil ibrahnya. Ketika kita menutup pintu rumah kita karena diri kita merasa terganggu dengan sesuatu yang datang ke rumah kita, maka yang terjadi kita melupakan bahwa ada seseorang yang akan membawa kebaikan. Ada seseorang yang akan datang ke rumah kita. Dia akan membawa perubahan. Dia membawa rezeki untuk Anda. Dia membawa keajaiban untuk Anda. Namun kebaikan itu tidak bisa masuk karena pintu rumah Anda tertutup rapat. Akhirnya kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan itu. Sekarang marilah kita bawa ke dalam diri kita. Dan Anda tahu apa yang dimaksud pintu di dalam diri kita? Ya, yang dimaksud pintu dalam diri kita itu adalah kesombongan. Kesombongan sekecil apapun di dalam diri kita, maka ibarat pintu yang tertutup tadi. Ibarat pintu yang terkunci. Sehingga dengan pintu kesombongan yang menutupi diri kita, akhirnya kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kejutan demi kejutan yang Allah berikan untuk kita. Kita akan sulit mendapatkan keajaiban demi keajaiban yang sejatinya sudah Allah kirimkan untuk kita. Namun karena pintunya masih tertutup, akhirnya keajaiban itu tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesombongan atau al-kibr adalah salah satu pilar utama sumber segala dosa. Sifat inilah yang dimiliki oleh iblis
sehingga dia menyimpang ke jalan yang sesat. Sifat sombong inilah yang kemudian membuat iblis tetap dalam kekafirannya. Dan sifat sombong ini pula lah yang kemudian membuat seseorang sulit masuk surga. Padahal di dalam surga itu penuh dengan kelezatan. Bahkan tidak akan masuk surga orang-orang yang memiliki sifat sombong. Begitu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, yang artinya tidak akan masuk surga, yaitu orang-orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar semut yang kecil. Jadi sekecil apapun kesombongan itu ternyata menghalangi kita ke dalam surga. Begitupun di dalam dunia. Ketika ada kesombongan sekecil apapun dalam diri kita, maka kita akan sulit untuk mendapatkan keajaiban yang Allah turunkan untuk kita. Kita akan kehilangan kesempatan untuk senantiasa merubah nasib kita. Kita akan kehilangan kesempatan untuk senantiasa merubah kehidupan kita. Dan Allah menegaskan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan pernah dapat menembus bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-gunung. Jadi buat apa kita bersombong? Karena kita tidak akan pernah bisa menembus bumi, dan juga kita tidak akan pernah bisa sampai menyamai gunung-gunung yang saat ini kita lihat berdiri kokoh, tinggi, dan seterusnya. Lalu apa arti kesombongan kita kalau seperti itu, sahabat? Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah yang bisa kita jadikan pelajaran. Salah satunya yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam surat Al-Kahfi, kisah dua orang laki-laki yang berteman. Keadaan mereka satu sama lain berbeda. Lelaki yang pertama merupakan orang yang dicoba dengan kesulitan harta, tetapi memiliki keimanan yang kuat. Sementara lelaki yang satunya, dia diberi kekayaan yang luar biasa melimpah, akan tetapi dirinya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akibat sifat sombongnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 32, ayat 33. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kafir ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dua buah kebun anggur yang dikelilingi oleh pohon-pohon kurma sangat subur. Tidak pernah rugi kebun-kebun ini. Lalu kemudian di antara celah kebun satu dan kebun yang lainnya itu diberikan aliran sungai. Sehingga orang yang kafir ini bisa memiliki kekayaan yang sangat besar. Merasa memiliki kekayaan, lelaki tersebut merasa sombong. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam ayat 34, maka ia berkata kepada kawannya, yaitu orang yang mukmin tadi, hartaku lebih banyak daripada hartamu, kata orang yang kafir ini, dan pengikut-pengikutku lebih kuat, kata orang tersebut. Kesombongan lelaki tersebut semakin besar saat dia berpikir bahwa hartanya di dunia akan kekal, tidak akan pernah habis. Dijelaskan pada ayat 35, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia masuk ke kebunnya sedangkan dia zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian dia berkata, sampai kapanpun kebun ini gak bakalan rugi, akan terus menghasilkan hasil panen yang cukup besar gitu. Kalau bahasa kita begitu ya, kurang lebih. Bahkan si kaya berpikir bahwa di akhirat dia pun akan tetap merasakan kekayaannya itu yang dia rasakan saat itu. Allah menjelaskan pada ayat 36, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Melihat temannya yang kufur, lelaki yang miskin ingin mengingatkan kepada si kaya ini agar mau bertobat. Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan, kata orang yang miskin tadi, apakah kamu kafir pada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Lalu kata pemuda miskin memberikan nasihat yang dijelaskan pada ayat 39. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah,
Sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah membinasakan harta milik si orang kaya ini. Setelah kehilangan hartanya, barulah orang kaya ini kemudian merasa menyesal. Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membolak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal. Sedangkan pohon anggur itu roboh dan dia berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku." Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 43, "Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya." Selain kisah yang baru saja kita simak, kita juga tahu kisah Qarun, kisah Fir'aun, dan kisah kesombongan lainnya yang akhirnya di akhir hidupnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kisah ini semua Allah ceritakan untuk kita waspadai. Sejatinya begitulah Allah memberi hukuman kepada orang yang sombong. Dan mudah bagi Allah membolak-balikan keadaan seseorang. Tidak harus menunggu esok, tidak harus menunggu lusa. Jika sudah Allah berkehendak, maka seketika kekuatan menjadi kelemahan, kemewahan menjadi kemiskinan, kemuliaan menjadi kehinaan. Begitupun sebaliknya. Bahaya sombong bagi kehidupan kita di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sudah dijelaskan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 3 golongan kata Rasulullah yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan baginya azab yang pedih. Siapa itu? Yaitu yang pertama adalah orang yang sudah tua kemudian berzina. Yang keduanya penguasa pendusta. Dan yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Sahabat, hari ini kita tahu jangan-jangan doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salah satunya karena ada kesombongan dalam diri kita. Orang-orang yang bersikap sombong, kata Allah, di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaan Allah, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama Allah dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 146. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Sahabat, kita semua sudah menyaksikan. Jangan-jangan hari ini kita terasa sulit untuk meyakini keesaan Allah, sulit untuk meyakini ilmu Allah dalam Al-Quran, sulit meyakini pertolongan Allah, bahkan ikutan kelas ini pun hanya ingin tahu saja. Karena ada kesombongan dalam diri kita. Maka orang yang sombong, kata Allah, dia sudah diperlihatkan petunjuk yang paling benar, tapi karena ada kesombongan, dia justru mengikuti hawa nafsunya, dia mengikuti jalan kesesatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan tingkatan yang paling parah bagi orang yang sombong akan dikunci mati hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 35. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong. Allah akan mengunci orang-orang yang sombong dan orang yang berbuat sewenang-wenang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sehingga kita menjadi pengikut iblis. Ketika hati kita terkunci, ya maka yang akan kita ikuti adalah seruan-seruan daripada iblis. Seruan-seruan kepada berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seruan-seruan untuk berbuat kemaksiatan, seruan untuk berbuat kezoliman dan lain sebagainya. Maka ketika itu yang terjadi, kita sudah menjadi pengikut iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman, kata Allah, kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sifat sombong ini bisa diidap oleh siapa saja, bahkan orang yang taat ibadah sekalipun.
Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam memperingatkan, menurut pandangannya, orang yang berbuat dosa kemudian menyesali perbuatannya, mereka rendah diri dan merasa sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada orang yang taat ibadah akan tetapi memiliki sifat sombong dalam dirinya walaupun kecil. Kata Ibnu Athaillah, maksiat atau dosa yang menimbulkan rasa penyesalan atau rendah diri dan membutuhkan rahmat Allah lebih baik daripada perbuatan taat yang disertai rasa sombong, ujub dan besar diri. Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, ada kalanya seorang hamba berbuat kebaikan tapi muncul rasa ujub, muncul rasa sombong. Dan ingat sahabat, sifat sombongnya itu dapat menggugurkan segala amal baik yang sebelumnya dia kerjakan. Ada kalanya seseorang berbuat dosa, tapi perbuatannya itu membuat sedih hatinya, sehingga timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sikap ini menyebabkan keselamatan bagi dirinya. Asy-Syabi meriwayatkan dari Al-Khalil bin Ayyud, ada seorang ahli ibadah Bani Israel, ketika berjalan ia dinaungi oleh awan. Tiba-tiba ada seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Dalam hati pelacur ini kemudian berkata, ini adalah seorang ahli ibadah, aku ingin mendekat kepadanya. Ketika pelacur ini kemudian mendekat kepada orang ahli ibadah tersebut, maka tiba-tiba si ahli ibadah itu mengusirnya dan mengatakan, pergilah kamu dari sini. Maka Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa pelacur itu dan membatalkan amal ahli ibadah itu. Masya Allah. Maka berpindahlah awan dari atas kepala si ahli ibadah itu ke atas kepala pelacur tadi. Maka apabila seorang ahli ibadah itu bersifat sombong, sedangkan pelacur itu tawadhu, rendah diri dan tidak sombong, maka ketika itu si pelacur lebih taat kepada Allah daripada si ahli ibadah itu, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala akan menyertai pelacur tersebut daripada orang yang ahli ibadah itu. Sahabat sekalian, sekarang kita tahu, jangan-jangan kenapa pertolongan Allah itu belum juga datang untuk kita. Kenapa keajaiban Allah tidak hadir kepada kita? Bisa jadi karena kesombongan kita. Maka dari itu sahabat sekalian, di dalam jurus yang pertama ini, kami ingin mengajak sahabat semua untuk merenung. Marilah kita renungkan. Kita sama-sama renungi diri kita. Masih adakah kesombongan dalam dada-dada kita? Dan mari pelan-pelan kita lepaskan kesombongan itu. Mari pelan-pelan kita buang, kita tinggalkan rasa sombong, ujub, ingin dihargai, ingin dilihat orang, ingin dipuji, dan semua sifat sombong lainnya itu marilah kita pelan-pelan kita lepaskan. Karena sejatinya Allah ceritakan kisah-kisah kebinasaan orang-orang yang sombong itu sebagai pelajaran untuk kita, agar kita lebih hati-hati, agar kita tidak menjadi seperti mereka, agar senantiasa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan keajaiban demi keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. So, kita praktekkan. Bismillah, kita pelan-pelan buka pintu rumah kita, buka pintu kesombongan kita, agar senantiasa keajaiban Allah mudah masuk ke dalam jiwa kita. Selamat berproses, selamat mempraktekkan jurus yang pertama ini. Dan semoga Allah mudahkan kita semua dalam mempraktekannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala datangkan keajaiban untuk Anda semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Saya Gumilang Agung undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.